Bab 475. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah mereka pernah diburu? Jika seseorang menanyakan hal ini kepada mereka, anggota Blood Carnival akan menjawab, tidak. Mereka selalu memerintah di puncak rantai makanan. Setidaknya, hingga kemarin. Apa itu monster-monster ini? Petik 2. Wajah Blood Carnival, Marty putih dengan teror. Dia takut, karena dia mengumpulkan banyak keburukan, dan sekarang bertemu musuh yang lebih kuat darinya. Aku entah bagaimana harus melarikan diri. Kehilangan item lebih menakutkan daripada kehilangan XP. Barang-barang yang ia miliki saat ini sangat mahal. Sehingga, setengah dari uang yang ia hasilkan dalam setengah tahun terakhir diinvestikan di sana. Sekarang, seorang swordsman bernama Ibelin. Pada saat ini, tentara bayaran yang disewa untuk jumlah yang mahal mendekat, dan Ibelin mengalihkan pandangannya ke arah panah yang datang dari belakang. Shuok. Marty secara akurat mengukur waktu dan melemparkan bom. Itu adalah bom rakitan dan kekuatannya lebih besar dari sihir satu tingkat target. Marty telah meningkatkan keterampilan pasifnya, melempar bom tingkat intermediate, ke level 9. Sehingga, kecepatan dan ketepatan melempar bom itu sangat baik. Piong. Bom meledak di tempat Ibelin berdiri. Kekuatan ledakan tidak bisa diabaikan. Di balik dinding transparan yang mengelilingi siren, ombak melonjak. Sempurna. Dia melakukannya dengan benar. Ibelin pasti akan jatuh dalam kondisi tertegun dari damage ini. Haruskah aku menyelesaikannya? Marty memikirkannya sejenak. Aku seharusnya tidak membuang waktu, menangkap seorang anak. Membuang-buang waktu, berarti dia bisa ditargetkan oleh anggota Overgearet lainnya. Marty memutuskan untuk melarikan diri, dan hanya mengambil 2 langkah. Itu menyakitkan. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan serangan yang hebat? Suara Ibelin terdengar dari sebelah kanannya. Bajingan ini. Dia menolak negara tertegun dari bom, dan langsung menyusul Marty. Marty mengamati aksesori yang dikenakan Ibelin, dan meludahkan bom kecil yang telah dimasukkan di antara gerahamnya. Itu adalah bom seukuran kacang. Itu akurat ditembak di wajah Ibelin. Tapi, sebelum itu terkena. Uok. Flamberge Ibelin lebih cepat, karena menusuk alis Marty. Kotoran. Marty rentan sebelum mendekat. Dia akan mati seperti ini. Tapi, aku tidak akan mati sendirian. Marty tersenyum puas. Bom yang aku lemparkan akan segera mendekati. Apa? Ekspresi Marty berubah. Bom kecil yang ia luncurkan sebelumnya. Dia menyaksikannya terbelah 2 di tanah. Dia menikamku, pada saat yang sama dengan memotong bom menjadi 2. Puk. Api Ibelin menusuk Marty lagi. Marty merasakan sakit yang luar biasa, ketika dia berteriak. Anak ini, kamu hanya bermain game tanpa bersekolah. Mengapa kendalimu begitu baik? Batuk. Masa, apakah kamu tidak tahu, jika anak-anak pada awalnya pandai bermain game? Dan aku sekarang berusia 18 tahun. Ibelin dengan ringan memotong leher Marty. Begitu Marty meninggal, Ibelin memeriksa detail kertas yang dijatuhkannya dan menggaruk kepalanya. Resep bom nilai unik. Ini cukup mahal. Harem, aku akan memberikannya ke fasilitas alkimia. Seorang anak laki-laki dengan aspirasi untuk melampaui Kraugel, dan menjadi swordsman terhebat. Dia adalah salah satu dari 10 rookies dan tumbuh dengan mantap. Itu sebagai anggota Overgearet. Hei, apakah ini masuk akal? Wajah Nox kosong, ketika dia melihat ke medan perang. Tentara bayaran yang ia pekerjakan, tidak lebih dari karung pasir di depan anggota Overgearet. Mengapa seperti ini? Pasukan 1000 telah berkurang menjadi kurang dari 700. Scott menjelaskan kepada Nox yang bingung. Katz hadir. Setidaknya, 100 orang meninggal karena dia. Katz, Blood Warrior. Ya. Kenapa dia ada di sini? Sepertinya, dia bergabung dengan Overgearet. Hah, menakutkan. Sulit untuk memprediksi skala dari Overgearet akan tumbuh. Secara khusus, kekuatan petani yang dikabarkan itu di luar imajinasi. Ada juga NPC yang disebut Asmopel. Tidakkah akan lebih baik untuk berbicara dengan Tuan, dan membujuknya untuk menginjak mereka lebih awal? Akan sulit untuk menjaga mereka dicek nanti. Saudaraku tidak menginginkannya. Perang guild adalah bentuk perang ekstrim. Jadi, lebih efisien untuk menaklukkan NPC dan menginjak mereka. Benar, karena guild Overgearet tumbuh lebih kuat, kita juga. Yah, kita tidak perlu takut. Memperoleh NPC bernama, itu menjadi tren. Ya, seorang petani adalah petani, tanpa banyak ruang untuk tumbuh. Kita tidak perlu khawatir. Setelah skala pertarungan meluas menjadi perang, kita akan menang. Scott dan Nox. Mereka adalah orang-orang yang melayani Ares, penguasa medan perang yang bertujuan menjadi kaisar. Alasan mengapa mereka menemani Blood Carnival adalah, untuk mengawasi Sister White dan Black yang dikabarkan. Sekarang, setelah kita sangat sadar akan skill mereka, mereka tidak penting lagi. Kita harus kembali ke Broter sekarang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tunggu, tidak bisakah kita melawan beberapa anggota Overgearet? Aku ingin bertarung dengan orang yang bernama Faker. Grit, Piaro, dan Asmopel.
Mereka bertiga berbahaya. Kita harus keluar selagi bisa. Mungkin saja orang yang bernama Lawel dapat memblokir semua jalur mundur. Keok, aku mengerti. Scott dan Nox bergegas pergi. Mereka menekan tentara Water Clan yang mencoba memblokir mereka. Tapi, mereka tidak membunuh siapapun. Pembunuhan yang tidak berarti, bukanlah jalan yang mereka kejar. Fire Shield. Layla menggunakan sihir, sementara Vanner melindunginya. Sebagai mage api peringkat pertama dan yang bertanggung jawab atas menara sihir Raiden, dia melihat pisau angin terbang ke arahnya, dan dengan cepat menggunakan sihir pertahanan. Mengintip. Ada gelombang kejut saat dua mantra bertabrakan. Kemudian, seorang wanita bisa terlihat di luar api. Dia adalah seorang wanita dengan ide Maika. Hehe, menyedihkan melihat seorang idola bermain game global. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah seharusnya kamu menyanyikan lagu untuk fansmu? Layla dengan tenang membalas kata-kata sarkastik Maika. Ini bukan hanya permainan. Satisfi sama menyenangkan dan berharganya dengan kenyataan. Tentu saja, itu tidak berarti aku mengabaikan fansku. Aku menahan diri untuk tidak muncul di siaran. Tapi, aku tetap memegang konserku. Aku akan merilis lagu baru, Januari tahun depan. Tolong nantikan itu. Petik 2. Bah, siapa bilang aku fansmu? Petik 2. Maika menjadi marah ketika ejekannya gagal, dan mengucapkan mantra tornado. Dia berencana untuk menerobos Layla, yang tampaknya relatif mudah di antara anggota Overgearet, dan meninggalkan medan perang. Tapi, Layla bukan lawan yang mudah. Dia mungkin terlihat lemah di antara anggota Overgearet. Tapi, gelar mage api peringkat 1, tidak bisa dimenangkan oleh sembarang orang. Peng. Layla membaca aliran tornado, dan menembakkan 5 anak panah sekaligus. Ini tidak mungkin. Maika heran. Layla menggunakan arah angin untuk meningkatkan kekuatan di belakang panah api. Angin dan api dapat digunakan untuk saling melengkapi, tergantung pada penggunaannya. Dan Maika didorong oleh ini. Kiyak. Mayak menjerit, saat dia tersapu oleh nyala api. Kamu tidak butuh bantuanku. Kamu telah tumbuh, Laylaku. Jishuka menatap Layla dengan cara yang bahagia, sambil membunuh musuh dari atas. Zetnos, mage angin peringkat 1, membusungkan dadanya dengan bangga. Layla telah sparring denganku setiap hari. Ini sepotong kue baginya, untuk berurusan dengan sihir angin. Sepotong kue, bukankah itu pepatah Korea? Aku sudah sering mendengar Pigsword mengatakannya. Aku secara alami dipengaruhi. Hahat. Percakapan santai. Seseorang mungkin salah paham, dengan percakapan yang terjadi di antara teman-teman yang menikmati minum teh. Namun, ini adalah medan perang yang penuh dengan darah dan jeritan. Jishuka dan Zetnos telah membunuh lebih dari 100 musuh, sambil tertawa dan berbicara. Daya tembak yang besar. Di langit di atas, Grid yang mencari mangsa menggunakan fly, berpikir ketika dia melihat Jishuka dan Zetnos. Secara khusus, dia mengagumi kekuatan serangan Jishuka setiap saat. Dia tidak dapat menyangkal, jika Archer adalah kelas dengan damage fisik terkuat. Aku menemukanmu. Mata Grid bersinar lagi, sekitar 50 meter dari medan perang. Dia menemukan hewan pengerat bergerak, di tempat yang dipenuhi rumput laut tebal. Ide itu sangat merah. Itu menunjukkan, jika dia adalah player kemajuan ketiga dari Blood Carnival. Beri aku barangmu. Grid adalah pencuri total. Dia dibutakan oleh keserakahan, dan mulai menembak secara acak. Dia menggunakan transcend, membuat serangan jarak jauh sangat kuat. Kuang. Pemboman bila energi yang besar menghancurkan tanah. Garuda yang bergerak melalui rumput laut yang ditumbuhi, hampir tidak berhasil mengatasi krisis dengan menggunakan skill defensif. Tidak, dia pikir dia aman. Kapan? Grid terus mengayunkan pedang seperti orang gila di langit. Pria ini, berapa lama dia akan terus menembakkan bila energi? Apakah mananya tak terbatas? Garuda bahkan tidak bisa membayangkan, jika ini adalah skill serangan otomatis. Dia berharap pemboman itu akan berakhir, sementara orang yang tak terduga di dekatnya, melihat kesempatan itu dan menunggu. Grid sialan. Orang dengan sikap bermusuhan dengan Grid adalah Tarma. Itu adalah assassin yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional untuk membunuh Kraugel. Tapi, dia dihancurkan oleh Grid dan Kraugel berturut-turut. Ini salahmu, kalau aku dipermalukan. Selama pemrosesan target, Tarma memiliki kesempatan untuk membunuh Kraugel. Tapi, dia terganggu oleh Grid dan terbunuh dalam hitungan detik. Itu menyebabkan kejutan besar untuk semangatnya. Setelah itu, aku akhirnya kalah dari Kraugel. Rekan-rekannya terus menggodanya. Wajahnya memerah dan hatinya kosong, ketika dia menonton video, Tarma 2 detik, beredar di internet. Dia ingin bersembunyi di lubang tikus. Aku akan membalas dendam. Tarma menenangkan hatinya dan mencari peluang. Dia memanfaatkan momen ketika Garuda meninggal, dan Grid mengambil barangnya. Itu benar-benar kecerobohan. Maju. Sururuk. Tarma bergerak tanpa suara dan mengendalikan bagian belakang Grid. Saat belati itu ditujukan ke leher Grid. Anda telah mati. Apa? Dia sudah mati. Mengapa? Kapan? Oleh siapa atau apa ini? Saat visi Tarma yang membingungkan berubah menjadi abu-abu, nama, Faker, dapat dilihat. Hah? Apa ini? Grid terkejut,
ketika mengambil sepatu yang dijatuhkan Garuda. Itu karena, dia menemukan barang baru di belakangnya. Euphemina berlari menghampirinya. Situasinya kira-kira selesai. Audiensi dengan Raja Water Clan. Apakah kamu ingin pergi melihatnya bersamaku? Harem, aku akan melihatnya. Sebagian besar anggota Blood Carnival kemajuan ketiga telah meninggal atau menghilang, dengan hanya tentara bayaran yang tersisa di medan perang. Grid dipandu oleh Euphemina dan menuju ke istana kerajaan.